Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Misagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya sayang. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Hari ini Miss Agi sedang berada di tempat bermain. Nah, siapa di sini yang pernah ke tempat bermain? Semuanya pasti pernah ya sayang. Nah, kira-kira apa saja pengalaman yang ada di tempat bermain? Anda masih bingung? Jangan khawatir. Setelah ini Miss Agi akan memberi contoh-contoh pengalaman di tempat bermain sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tema 5 subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Berikut adalah contoh pengalaman di tempat bermain. Yang pertama yaitu mendapatkan teman baru, mengenal permainan baru, membersihkan tempat bermain bersama teman-teman, dan menjaga benda-benda yang ada di tempat bermain. Nah, ini hanya beberapa contoh pengalaman di tempat bermain. Masih banyak contoh yang lainnya ya sayang. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, berikut ada teks sayang, jadi Miss Agi beri waktu Ananda untuk membaca teks berikut. Nah, setelah membaca teks tersebut, Miss Agi akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon dibaca dengan sebaik-baiknya ya sayang. Oke, sudah sayang? Iya, kita lihat pertanyaan pertama. Siapa yang mengucapkan permintaan maaf? Ayo, siapa yang mengucapkan permintaan maaf? Iya, benar, Dedi. Pertanyaan kedua yaitu, kepada siapa permintaan maaf tersebut diucapkan? Iya, siapa yang menerima permintaan maaf? Dedi mengucapkan permintaan maafnya kepada siapa sayang? Iya, kepada Tiara. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Dedi meminta maaf? Nah, kenapa ya Dedi meminta maaf? Apa alasannya? Mari kita lihat jawabannya. Karena tidak sengaja memukul bola dan mengenai lengan Tiara. Dan Tiaranya sampai menangis, maka dari itu Dedi meminta maaf. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara Dedi meminta maaf? Iya, Dedi meminta maaf dengan cara yang tulus dan santun. Setelah mengetahui contoh pengalaman di tempat bermain, Ananda juga harus tahu sayang apa saja contoh pengalaman Pancasila di tempat bermain. Nah, berikut penjelasannya. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Menentukan kelompok dalam permainan, lalu menyampaikan pendapat dalam musyawarah, mendengarkan pendapat teman, dan tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Contohnya antara lain melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Apa itu hak dan kewajiban sayang? Ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berikut adalah contoh-contoh hak dan kewajiban di tempat bermain. Hak di tempat bermain yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman, dan yang kedua mendapatkan tempat bermain yang bersih. Itu adalah hak yang kita dapatkan. Sementara kewajiban yang harus kita lakukan yaitu merawat dan menjaga fasilitas di taman dan membuang sampah pada tempatnya. Pada saat bermain di tempat bermain, seluruh anggota tubuh kita pasti bergerak. Ya kan sayang? Oke, nah gerakan-gerakan yang kita lakukan tersebut dapat membentuk tarian loh sayang. Anda mau tahu?
Iya, berikut penjelasannya. Perhatikan ya. Mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Nah, berikut Miss Agi akan berikan contoh-contoh gerak keseharian yang dapat kita jadikan sebagai tarian. Yang pertama yaitu gerakan mencangkul tanah. Nah, Ananda boleh praktekkan di rumah ya sayang. Gerakan kedua yaitu gerakan menimba air. Nah, seperti itu contohnya. Dan gerakan ketiga yaitu gerakan mendorong meja. Nah, jadi ketiga gerakan tersebut adalah gerakan yang menggunakan anggota tubuh tangan. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya sayang. Semua gerakan dapat disusun menjadi tarian. Kamu dapat menari dengan iringan lagu atau musik. Tarikan gerakan tari sesuai dengan tempo musik. Jadi, musik atau lagu itu dapat kita jadikan sebagai iringan dalam menari. Nah, berikut adalah contohnya ya sayang, gerakan tari yang menggunakan hitungan. Nah, ada gerakan tangan dari kanan lalu tepukan. Hitungannya 1, 5. Hitungan 2, 6 yaitu angkat tangan lalu goyangkan ke kanan. Hitungan 3, 7 gerakan tangan dari kiri lalu tepukan. Nah, gerakan atau hitungan keempat 8 angkat tangan lalu goyangkan ke kiri. Mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus mengentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Nah, berikut contohnya sayang. Kita menggunakan lagu Aku Seorang Kapitan. Nah, berikut contohnya ya sayang. Mendorong meja seperti ini bisa kita jadikan gerakan dalam tarian. Nah, ternyata mendorong meja juga sebagai contoh dari gerakan bertumpu. Nah, apa itu gerakan bertumpu? Berikut ini Miss Agi akan menjelaskan apa itu gerakan bertumpu berserta contoh-contohnya. Gerakan bertumpu. Apa itu gerakan bertumpu? Nah, gerakan bertumpu adalah gerakan menahan anggota tubuh. Anggota tubuh yang bisa digunakan untuk bertumpu antara lain yaitu ada tangan, kepala, dan kaki. Nah, berikut adalah beberapa contoh gerakan bertumpu. Yang pertama yaitu push up dan bergelantungan, mendorong meja, berguling ke belakang dan ke depan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gerakan bertumpu. Oke sayang, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian pada hari ini. Semoga Ananda mengerti ya sayang. Amin. Oke, saya alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, setelah ini Miss Agi akan memberikan tugas ya, seperti biasanya. Oke, Miss Agi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.